Ada berapa istri Nabi jamaah? Baik. Ana minta 7. Ana kayaknya hadiahnya kue jamaah, enggak apa-apa kan? Fadhal, siapa yang menyebutkan? Naam. Khadijah. Aisyah. Hafsah. Binti Jahsh, Zainab binti Jahsh. Ummu Salamah. Maimunah. Maria, bukan istrinya tapi naam. Juwairiyah. Sofia, insyaallah. Ana punya kue cuma ini mana jadi jazakallah khair. Kayaknya ana mau kasih madu sama ini. Orang-orang tuh khabar. Barakallahu fikum. Panitia ini kan hak ana kan, enggak apa-apa dibagi-bagi kan? Baik, yang penting baik, semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita enggak boleh lupa sama mereka jamaah. Karena di masa kini banyak orang yang sudah mulai lupa dengan putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau melihat bagaimana Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala ketika menyebutkan tentang putri-putri Nabi, dia menyebutkan namanya Fulanah binti Sayyidin Nas, anaknya manusia yang paling mulia. Kalau kita nggak kenal sama mereka, masa kita kenal dengan perempuan-perempuan atau dengan lelaki-lelaki yang entah apa amal soleh mereka sehingga kita bisa mencontoh mereka dari kesolehan mereka. Yang kita contoh dari manusia-manusia yang diangkat menjadi idola hanya kemungkaran, hanya kejahatan dan kefasikan mereka. Maka kalau kita tidak mengingat mereka atau tidak mengingatkan manusia dari putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk orang-orang yang turut serta menebarkan kefasikan di muka bumi. Mereka hanya mengenal pemain-pemain bola. Mereka hanya mengenal anak-anak kita yang dikenal hanya artis-artis, hanya penyanyi-penyanyi, hanya bintang-bintang film. Kapan mereka mengenal putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang namanya Fatimah. Fatimah binti Sayyidin Nas, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Dialah yang termulia dari wanita-wanita penghuni surga. Insya Allah kita kalau cinta sama dia, walaupun amalannya nggak bisa sama dengan amalan Fatimah radhiyallahu taala anha, Allah kumpulkan kita, untuk kumpulkan ibu-ibu kita, putri-putri kita bersama mereka. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat-sahabat Nabi bersama keluarga Nabi, mereka adalah tonggak sampainya agama Allah ini ke negeri kita, ke Indonesia. Karena mereka lah yang melanjutkan tongkat dakwah dan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam tidak pernah berhenti. Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq, lalu diteruskan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian tongkat itu dilanjutkan oleh Uthman bin Affan, lalu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita pun bisa mengenal agama Allah ini tidak luput dari perjuangan para sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nista mereka yang membolimi para sahabat, padahal mereka yang menaklukkan Mesir, mereka yang menaklukkan Palestina. Siapa yang ambil kunci Masjidil Aqsa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Islam ini bisa sampai ke dataran Eropa, bisa sampai ke Kabul? Mereka lah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Allahumma amin.